Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi mata pelajaran Quran Hadis. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Robbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Nah, untuk bab kedua ini kita akan belajar tentang kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini, gambar di depan kalian ya. Di situ ada gambar tentang perdukunan. Itu adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang kehilangan kepercayaan dirinya sehingga mempercayai ramalan, terus itu perdukunan seperti itu. Yang mereka yakini itu bisa membuat diri mereka menjadi lebih percaya diri, lebih menenangkan hati, gitu. Padahal itu suatu hal-hal yang belum sangat jelas, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, coba kita lihat gambar pemandangan. Itu pemandangannya sangat indah sekali dengan hamparan langit yang biru yang begitu luas, yang bahkan kita tidak tahu seberapa luasnya. Itu adalah salah satu bukti bahwasannya Allah itu berkuasa. Salah satu buktinya yang lain adalah gunung yang menjulang tinggi, bumi yang terhampar luas. Sungguhnya jika Allah menghendaki kehancuran, apa yang dapat kita perbuat? Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya berserah diri kepada Allah. Nah, kebesaran Allah terlihat di alam semesta ini begitu banyak sekali ya anak-anak. Yang kita akan bahas selanjutnya yaitu adalah mengenai tauhid. Tauhid yakni adalah meyakini Allah, yakin kepada Allah. Itu adalah hal yang penting bagi kehidupan seorang manusia. Bagaimana tidak, karena hanya amalan yang dilandasi dengan tauhid saja yang akan membawa pelakunya bahagia hakiki, membawa kita ke surga kelak. Ya kan, betul sekali kan? Kemudian betapa pentingnya tauhid tersebut. Kenapa tauhid itu sangat penting? Coba kalian lihat. Itu salah satu rukun Islam apa? Percaya kepada Allah kan? Rukun Islam yang pertama itu syahadat. Kenapa yang pertama syahadat? Karena itu di situ syahadat itu adalah kita meyakinkan diri kita bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan kita. Betapa itu sangat penting bagi diri kita. Kita harus tahu ya, bagaimana setiap muslim mempelajari tauhid itu bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Bukan sekedar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran tauhid dan keberadaannya, melainkan adalah benar-benar memahami apa itu arti tauhid. Kalian benar-benar harus paham ya anak-anak. Dan juga bukan hanya mengenali hal-hal itu, tapi kita juga harus mengenal bagaimana keesaan Allah, kemudian sifat-sifatnya, dan juga lain-lainnya. Kalian harus paham itu. Tauhid berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah mengesaan. Wahid ya, mengesakan itu. Kemudian menurut istilah tauhid meyakini bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang menyamainya, serta dengan apapun tidak mungkin ada yang menandinginya. Kemudian jadi tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah, yaitu maksudnya menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen, terus-menerus dan selamanya, dengan mentaati segala perintahnya dan juga menjauhi larangannya dengan penuh rasa rendah diri, cinta dan juga berharap takut kepadanya. Lawan daripada tauhid yaitu adalah syirik, di mana syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu hal yang lain, macam-macam ya, tidak hanya perdukunan. Misalnya kita meyakini suatu benda, yang benda itu bisa menyelamatkan kita dari suatu hal yang buruk, nah itu juga termasuk syirik.
Kemudian, sesungguhnya misi Rasulullah adalah untuk menegakkan tauhid. Mulai dari Rasul yang pertama sampai dengan Rasul yang terakhir. Itu Allah mengirimkan semua Rasul-Rasulnya untuk menjaga kita selalu berada dalam kepercayaan untuk mentaati dan mematuhinya. Oke, tadi kita kan sudah belajar mengenai tauhid. Nah, selanjutnya kita akan belajar memahami tafsir surat Al-Fatihah. Nah, pasti kalian udah hafal kan surat Al-Fatihah? Karena setiap hari, 5 kali sehari, bahkan lebih, kita membacanya dalam setiap sholat kita. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Kalian ikutin dari rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang mengetahui, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya Engkaulah yang kami minta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai. Dan itulah artinya dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini sering sekali disebut sebagai Ummul Quran atau induk daripada Al-Quran. Kenapa demikian? Karena dalam ketujuh ayat tersebut merupakan intisari daripada Al-Quran, sebagaimana yang dikutip dari M. Quraisy Shahab dalam tafsirnya Abu Hasan Al-Halari, yaitu menjelaskan bahwa Al-Fatihah adalah induk Quran karena ayat-ayat Al-Quran seluruhnya terperinci mulai kesimpulan yang ditemukan kepada ayat-ayat Al-Fatihah. 3 ayat pertama surat Al-Fatihah mencangkup makna-makna yang dikandung oleh Asmaul Husna atau sifat daripada Allah. Nah, kita lihat ya surat Al-Fatihah yang pertama tadi. Yang pertama tadi apa? Tahu kan kalian? Yang pertama yaitu Allah telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita kan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan. Kemudian surat yang kedua yaitu dialah yang menguasai alam. Hendaknya kita harus mengakui, meyakini, memuji kebesarannya karena kita juga termasuk salah satu ciptaannya. Yang kemudian yang ketiga, dialah Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta kita. Kemudian di ayat yang keempat yaitu dialah yang menguasai di hari pembalasan. Kita tidak tahu kapan waktunya, hanya Beliau, hanya Allah yang tahu. Bahasanya dia juga yang menentukan. Dia pula satu-satunya yang mengetahui kapan tibanya hari itu. Allah menguasai segala sesuatu yang terjadi dimanapun yang terdapat ketika itu, maka janganlah bertindak bersikap menentangnya. Bahkan berbicara pun harus melalui izin, karena semua karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwasanya sehelai daun pun tidak akan jatuh melainkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pada ayat kelima, dialah sang penghubung antara makhluk dengan penciptanya. Menurut Bapak Quraisy Shihab tersebut dalam tafsirnya mengatakan bahwa kita atau kami digunakan pada ayat ini mengandung beberapa pesan. Yang pertama yaitu ciri khas ajaran Islam, kebersamaan. Seorang muslim harus merasa bersama orang lain dan tidak sendiri. Yang kedua yaitu beribadah hendaknya dilakukan bersama-sama. Karena jika melakukannya bersama-sama, orang lain yang bersama kita akan menutupi kekurangan kita. Contohnya seperti ketika kita sholat berjamaah. Dan kemudian yang di ayat ke-6, dialah tempat kita
berharap dan mendapatkan rahmat, agar kita ditunjukkan kepada kita tuh arah tujuan yang benar. Nah, itulah tadi penjelasan dari surat Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan memahami tentang tafsir Quran surat An-Nas. Nah, kalian juga pasti udah hafal kan? Ini kan surat pendek dan ustazah yakin kalian pasti udah hafal sekali dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara, menguasai manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bisa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan juga manusia. Tuh, itu adalah arti daripada surat An-Nas. Surat An-Nas ini merupakan salah satu surat yang disebut dengan surat Al-Mu'awwizatani, yaitu surat yang mengandung perlindungan. Maksudnya adalah senantiasa kita memohon berlindung kepada Allah untuk dijauhkan dari iblis dan bala tentaranya, serta setan-setan yang berasal dari manusia ataupun jin. Melindungi kita manusia, mengintai manusia dengan tanpa putus asa, dengan segala cara. Nah, ternyata ya yang menggoda kita bukan hanya jin tapi juga manusia. Misalnya rasa malas kita sendiri, itu adalah salah satu contohnya ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika membawakan tafsir dari Sa'id bin Jabir dan Ibnu Abbas, yaitu syaitan berkocol dalam hati manusia. Apabila dia lalai atau lupa, maka syaitan akan menghembuskan was-was kepadanya ketika ia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan lari darinya. Misalnya kita lagi sholat, kemudian kita habis jemur baju nih, terus hujan, pasti kita tuh syaitan tuh akan menggoda kita, ayo batalin aja sholatnya, angkat dulu jemurannya, misalnya seperti itu ya. Kemudian ajaran tauhid dalam surat An-Nas ini menyuruh kita untuk senantiasa menyembah, mengabdikan diri kita hanya kepada Allah, sebab kita adalah makhluk yang memiliki rasa ketidakberdayaan dan harus menyandarkan hanya kepada Allah dari semua kejahatan dan bisikan setan. Selanjutnya kita akan membahas tentang surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan apabila malam telah gelap gulita, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan kepada buhul-buhul, dari kejahatan pendengki apabila dia dengki. Surat Al-Falaq ini sama juga dengan surat An-Nas tadi. Dia itu adalah surat perlindungan. Imam Bukhari dalam Sahihnya mengatakan Al-Falaq dengan subuh dalam surat ini menjelaskan bahwa betapa kejahatan yang mengintai manusia, yang oleh karenanya kita diperintahkan untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah, Sang Penguasa alam. Kemudian di ayat kedua juga yang berarti dari kejahatan makhluk-makhluknya, yang mengandung pengertian bahwa makhluk Allah itu baik dari manusia, binatang, ataupun yang lainnya, dengan segala yang dilakukannya terkadang menimbulkan bahaya. Misalnya hewan, ada ular, ada harimau, dan lain-lain. Kemudian manusia, ada yang baik dan jahat. Misalnya yang jahat itu kayak perampok, pencopet, dan lain-lainnya. Selain itu, ada hal lain yang perlu diwaspadai manusia, yaitu malam dengan segala misteri yang ada di dalamnya. Next, kita lanjut tafsir surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah yang Maha Esa, Allah, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak seorang pun yang setara dengan Dia. Nah, di sini kita bahas tentang penjelasan surat Al-Ikhlas ya. Imam Ahmad bahwa orang-orang musyrik itu telah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, terangkanlah nasab Tuhanmu kepada kami." Allah menurunkan wahyu, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak seorang pun yang setara dengan Dia. Ketika orang-orang kafir itu menanyai tentang nasab Allah, kemudian Allah turunkan surat Al-Ikhlas ini. Nah, di ayat pertama ini katakanlah dia Tuhan yang Esa, artinya dia Tuhan yang satu, tunggal, yang tidak mempunyai bandingannya atau wakil atau saingan atau yang menyerupai dan menyamainya. Kemudian di ayat kedua dikatakan bahasanya Allah adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas segala sesuatu. Ibnu Abbas mengatakan di surah Asmat, ialah yang semua makhluk menyandarkan segala aktivitas diri kita hanya kepada Allah. Kemudian di ayat selanjutnya, Dia tidak beranak dan juga tidak pula diperanakkan. Di sini jelas bahwasannya Allah itu tidak memiliki keluarga, kemudian tidak punya anak, istri, ayah atau apapun. Dia hanyalah satu-satunya. Allah tidak sama dengan makhluknya, berbeda ya. Nah, gitu tadi ya pembahasan tentang materi hari ini mengenai tentang kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membahas beberapa surat tadi ya, ada surat Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Ikhlas, dan juga Al-Falaq. Nah, itu adalah surat-surat pelindung ya. 3 surat itu adalah surat pelindung, dan kemudian yang surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Nah, baik sekali apabila dibaca setiap malam sebelum tidur untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk tugas selanjutnya Ustazah minta videokan kalian menghafalkan surat Al-Fatihah, An-Nas, kemudian Al-Ikhlas dan juga Al-Falaq ya. Nah, jangan lupa kirim ke grup kita dan juga bisa juga ke Facebook SMPI Al-Fatah. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah.